Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Kali ini saya akan membahas latihan soal TKA Bahasa Indonesia SMP bagian kedua ya ini, atau bagian soal yang 1A. Nah, teman-teman bisa mendapatkan tautannya ya. Tautannya di deskripsi ataupun nanti di TikTok. Di TikTok sebenarnya sudah ada teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya begitu ya. Nah, ini topik yang sekarang yaitu terkait dengan topik menyusun kerangka atau bagan berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks. Nah, teksnya apa? Ini nanti akan ada dua teks, yaitu teks fiksi dan juga teks non-fiksi, begitu ya. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Pada soal pertama, ini ada satu teks ya teman-teman, ada 3 paragraf. Kemudian seperti biasa kita baca dulu pertanyaannya dan juga pilihan jawabannya. Yang pertama yang ditanyakan adalah bagian penting pada paragraf pertama yang paling tepat untuk dijadikan kerangka utama. Nah teman-teman, untuk mencari kerangka utama kalau pada teks fiksi itu teman-teman cari gagasan utamanya ya, atau apa yang dibahas di awal, biasanya di awal. Nah, kalau yang teks non-fiksi ini kaitannya dengan ide pokok. Sebenarnya gagasan utama dengan ide pokok itu hampir sama teman-teman, sama sebenarnya, hanya kata lainnya saja. Cuma bedanya kalau ide pokok kan atau gagasan utama di teks non-fiksi atau fiksi itu kan kalau letaknya kalau nggak di awal di akhir. Tapi kalau teks fiksi ini harus berupa ringkasan gitu teman-teman. Jadi inti dari paragraf tersebut. Nah, untuk pembahasan ide pokok itu sudah ada video tersendiri ya teman-teman, bisa dicek materinya. Oke, kemudian kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, kisah hidup seorang anak petani bernama Budi. Cita-cita Budi menjadi ilmuwan. Kegiatan Budi setelah pulang sekolah. Ayah Budi yang bekerja sebagai petani. Yang ditanyakan paragraf pertama. Maka kita baca paragraf pertamanya saja. Paragraf 1. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan perbukitan, hiduplah seorang anak bernama Budi. Otomatis, secara tidak langsung, kalau ada hiduplah seorang anak bernama Budi, maka paragraf ini akan menceritakan tentang Budi. Ya. Tapi Budi yang seperti apa? Nah, kita harus selesaikan membacanya karena tidak bisa gitu ya. Tidak kita selesaikan karena ini masih belum digambarkan Budi ini siapa gitu. Kemudian ayahnya adalah seorang petani yang setiap hari bekerja keras di ladang. Berarti Budi ini anak dari seorang petani. Itu info pertama yang kita dapat ya. Nih, Budi anak petani. Kemudian meskipun hidup sederhana, Budi memiliki mimpi besar. Budi mimpi besar menjadi seorang ilmuwan yang bisa menciptakan pupuk organik terbaik. Berarti cita-citanya seorang ilmuwan untuk menciptakan pupuk. Setiap pulang sekolah, Budi tidak langsung bermain. Ia akan membantu ayahnya menyirami tanaman, memberi makan, membersihkan kandang. Setelah semua pekerjaan selesai, Budi akan duduk di bawah pohon mangga di depan rumah membaca buku yang ia pinjam dari perpustakaan desa. Berarti paragraf 1 ini menceritakan Budi, anak petani, punya mimpi menjadi ilmuwan tentang pupuk organik. Kita lihat pilihan jawabannya. Karena kerangka utama berarti ini kan yang dibahas utama. Menceritakan apa? Jawaban yang tepat yang A. Kisah hidup seorang anak petani bernama Budi. Utamanya, baru nanti diceritakan bahwa dia punya cita-cita, bahwa dia membantu ayahnya gitu ya. Nah, karena dua hal ini adalah penjelas, maka dia tidak bisa dijadikan kerangka utama. Berarti yang B ini tidak bisa, karena dia penjelas. C apalagi juga nggak bisa, ini penjelas. D ini juga penjelas. Karena yang dibicarakan bukan si ayah Budi, melainkan si Budinya. Jadi D salah ini yang dibicarakan itu bukan ayah Budi, gitu ya. Maka jawaban yang tepat yang A. Jadi dilihat inti yang dibahas pertama kali, baru penjelasnya apa. Jadi dibedakan seperti itu ya teman-teman. Kemudian nomor 2, kerangka yang tepat untuk paragraf ketiga. Nah ini berarti kita fokusnya ke paragraf ketiga, begitu ya. Pilihan jawabannya ini
cara membuat pupuk kompos dari buku tua. Budi menemukan buku tentang kompos dan membuat pupuk. Ayah Budi terkesan dengan proyek Budi, atau pupuk Budi berhasil digunakan di sawah. Kita lihat paragraf ketiga. Ini. Suatu sore, Budi menemukan sebuah buku tua tentang kompos. Berarti pertama Budi ini menemukan buku tua. Kemudian buku itu menjelaskan langkah-langkah membuat pupuk dari sisa tanaman. Budi sangat antusias, ia segera mengumpulkan sisa daun kering, rumput. Dengan panduan dari buku tersebut, Budi memulai proyek pertamanya. Ayahnya yang awalnya hanya tersenyum melihat tingkah anaknya mulai terkesan saat melihat tumpukan kompos Budi mulai berubah menjadi pupuk yang subur. Proyek ini menjadi langkah awal Budi dalam mewujudkan mimpinya. Berarti ini dibahas apa secara utamanya? Budi nemu buku kompos. Setelah dia nemu buku tua tentang kompos ini, dia apa? Dia ternyata membuat kompos atau membuat pupuk gitu ya. Maka jawaban yang tepat yang B. Kalau yang A ini bukan, kenapa? Karena di sini cara. Berarti ini harusnya paragrafnya menjelaskan terkait dengan langkah-langkahnya. Jadi misalnya langkah 1 apa? Langkah 2 apa? 3 apa? Dan seterusnya gitu ya. Karena utamanya kan bukan cara membuat pupuk kompos dari buku tua, tapi dia menemukan gitu ya. Sedangkan kan di sini juga di paragraf ini kan tidak dijelaskan pertama apa, kedua apa, langkah-langkahnya gitu ya. Jelas yang A bukan. Yang C, ayah Budi terkesan, ini hanya penjelas. Jadi bukan kerangka utama. Pupuk Budi berhasil ini juga penjelas. Ini adalah hasil dari kerangka yang pertama gitu ya. Kemudian nomor 3, di sini diminta untuk mencari ide pokok dari paragraf kedua. Berarti kita lari ke paragraf kedua. Ya. Paragraf kedua, ingat ide pokok ada di mana? Yaitu di awal atau di akhir gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kalian ragu, bisa kalian baca semuanya, tapi sebenarnya cara cepatnya seperti itu. Yang kedua, kita lihat kegemaran membaca Budi membuat pengetahuannya semakin luas. Berarti ini membahas terkait dengan kegemaran membaca si Budi yang memiliki manfaat pengetahuannya semakin luas. Ia membaca tentang bla 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 bla. Terkadang ia juga membaca dar. Budi menyadari bahwa dengan membaca ia bisa melihat dunia bla bla bla. Pengetahuan baru ini ia catat dalam buku. Nah, ini kan menjelaskan saja terkait dengan kegemarannya dia membaca buku. Nah, kita lihat ide pokoknya. Budi membaca buku tentang petualangan. Kegemaran Budi membaca memperluas pengetahuannya, ya. Budi mencatat ide-ide eksperimennya dalam buku kecil. Budi menyadari manfaat membaca. Yang ini ada di kalimat 1. Kalimat 1 atau pertama. Sisanya itu penjelas. Nomor 4, dari teks di atas, pilihlah 2 hal yang menunjukkan latar belakang kehidupan Budi. Latar belakang kehidupan Budi ini berarti kayak semisalnya biodata, teman-teman. Ya. Biodatanya misalnya tempat lahir atau tempat tinggal. Kemudian sekolahnya di mana gitu ya. Kemudian ortunya siapa, orang tuanya ini siapa. Atau misal pekerjaannya, pokoknya latar belakang terkait dengan seseorang itu, ya. Nah, karena ini ditanyakan latar belakang kehidupan Budi, kita lihat pilihan A pertama benar, tinggal di desa kecil. Membaca buku tentang kompos ini bukan latar belakang ya. Ayahnya seorang petani, iya. Memiliki mimpi menjadi ilmuwan, tidak. Ya, yang kaitannya dengan latar belakang seperti ini. Begitu ya teman-teman. Kalau ini kan membicarakan dengan aktivitasnya. Ini cita-citanya, ini bukan latar belakang. Kalau yang ditanyakan latar belakang cita-cita Budi, baru ini benar gitu ya. Atau yang ditanyakan latar belakang Budi membuat pupuk, nah ini kan beda lagi jawabannya gitu ya teman-teman. Karena yang ditanyakan kehidupannya Budi, ya ini berarti yang pertama dan yang ketiga. Kemudian yang kelima, susunlah kerangka di bawah ini ke dalam urutan yang benar dengan menghubungkan pernyataan dengan nomor paragraf yang sesuai. Jadi tinggal sesuai tidak sesuai yang mana. Yang pertama,
Budi membaca buku dan menyadari manfaatnya. Kalau teman-teman ingat tadi, ini bukan di paragraf 2, tapi di paragraf 3. Ini tidak sesuai ya. Nah, maaf, paragraf 2 ya. Kegemaran membaca Budi membuat pengetahuannya semakin luas. Ini paragraf 2, benar berarti. Berarti ini berarti ini sesuai. Paragraf 2 benar ya. Paragraf 3 tadi kompos. Budi memulai proyek membuat kompos, ini tidak sesuai. Ini paragraf 3. Bukan 1. Perkenalan Budi dengan kegiatan sehari-harinya tidak sesuai. Kalau perkenalan masih paragraf 1. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Berdasarkan teks, teman-teman diminta untuk mana yang latar belakang, mana yang aksi tokoh. Nah, ini makanya tadi saya bilang untuk dibedakan ya. Mimpi Budi menjadi ilmuwan jelas aksi. Membantu ayah bekerja di ladang juga jelas aksi. Desa yang dikelilingi sawah latar belakang. Menemukan buku tua tentang kompos itu juga aksi. Begitu ya teman-teman. Oke, itu untuk teks pertama yang kaitannya dengan teks fiksi kisah si anak petani yang gemar membaca. Langsung saja ya, kita lanjutkan ke teks yang kedua, yaitu terkait dengan sejarah singkat kopi di Indonesia. Ini berarti teks non-fiksi, gitu ya. Caranya sama teman-teman, mau fiksi mau non-fiksi. Kalau yang ini kan tadi enaknya dia tidak ada dialog ya, jadi bisa kita tentukan awal akhirnya. Lantas gimana Bu kalau nanti teksnya dialog? Sama teman-teman. Kalau teksnya dialog, teman-teman harus bisa menentukan inti dari apa yang dibahas. Begitu ya. Inti dari apa yang diceritakan, maka itu harus menjadi kerangka utama, gitu ya. Kita lihat yang teks kedua gitu. Kerangka yang paling tepat untuk menggambarkan paragraf ketiga. Kerangka yang paling tepat paragraf ketiga. Pertama, wabah penyakit dan penggantian jenis kopi. Kopi Robusta sebagai ekspor utama, sejarah wabah karat daun pada perkebunan kopi, atau perbedaan antara kopi Arabica dan Robusta. Nah, kita sudah punya ini, kita lihat paragraf ketiga langsung. Kerangka utama selalu di awal. Pada awal atau akhir maksudnya. Pada tahun ini, wabah penyakit karat daun ini menyerang sebagian besar perkebunan kopi Arabica. Wabah ini berarti di sini kalimat ini membicarakan si wabah ini, maka yang utama ada di awal gitu ya. Kalau kita lihat di akhirnya ini bukan kesimpulan. Jadi yang mana jawabannya? Kopi Robusta ekspor, sejarah wabah karat daun pada perkebunan kopi. Kemudian perbedaan antara kopi Arabica ini enggak ya. Wabah penyakit dan penggantian jenis kopi. Menggantinya dengan jenis kopi ini. Nah, berarti jawabannya yang A. Jadi kalau dibuat kerangka teman-teman, ini seperti ini. Misalnya, wabah penyakit. Yang utama ini yang dibicarakan. Nah, adanya wabah penyakit ini, kemudian bagannya dia memusnahkan kopi ya. Kemudian bagannya lagi setelah dimusnahkan itu diganti. Nah, penggantian ini ke apa gitu? Menggantinya di apa? Menggantinya itu ke jenis kopi. Nah, gitu ya. Nanti jenis kopinya apa kan disebutkan. Ada Liberica sama Robusta, maka jawabannya yang A. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang paling tepat menjadi kerangka utama paragraf pertama. Yang pertama ya, kedatangan kopi pertama kali di Indonesia. Belanda membawa kopi ke Batavia. Sejarah kopi pada abad ini, Indonesia menjadi produsen kopi terbesar. Kita lihat paragraf 1. Kopi pertama kali dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda pada akhir abad 17. Yang terakhir, usaha ini berhasil dan kopi mulai dikenal bahkan menjadi produsen kopi terbesar di dunia pada awal abad ke-19. Berarti menjadi kopi terbesar ini menjelas. Belanda membawa kopi ke Batavia, tadi apa? Enggak ya? Karena kalimat utama. Kedatangan kopi pertama kali atau sejarah kopi di Indonesia pada abad ke-17.
pada akhir ke-17 ya. Jadi bukan abad ke-17. Maka ini jawaban yang tepat, yaitu kedatangan kopi pertama kali di Indonesia. Berarti yang A. Kalau dibuat banggaan gimana? Berarti kopi pertama kali. Pertama kali. Kaitannya dengan kedatangan. Nah, nanti dibuat banggaan. Kedatangan kopi pertama kali ini tahun berapa? Atau abad berapa? Kemudian lokasinya di mana? Oh, Batavia. Hasilnya gimana? Oh, menjadi produsen terbesar gitu. Jadi intinya membicarakan terkait dengan kedatangan kopi pertama kali, kemudian apa, gitu ya. Kemudian nomor 3, berdasarkan paragraf kedua, pilihlah 2 ide pokok yang tepat. Pertama, perkebunan kopi menyebar ke berbagai daerah. Kopi dari Indonesia memiliki berbagai varietas dan rasa. Kopi Gayo dan kopi Toraja, contoh kopi khas Indonesia. Setiap daerah memiliki cara pengolahan kopi yang berbeda. Kita lihat paragraf kedua ya. Seiring waktu, perkebunan kopi menyebar ke berbagai daerah di Indonesia seperti bla 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 bla. Kemudian keberagaman ini membuat kopi Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, karena ada keberagaman ini, keberagamannya apa aja gitu. Keberagamannya apa aja kan dijelaskan di kalimat ini. Ini nggak perlu kita baca karena kita lihatnya di awal sama di akhir. Maka kita sudah menemukan ide pokoknya. Perkebunan kopi menyebar, kopi dari Indonesia memiliki varietas rasa, ini penjelas. Kopi Gayo ini penjelas. Maka setiap daerah memiliki cara pengolahan kopi yang berbeda. Membuat kopi Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda, mulai dari pahit, asam, hingga memiliki rempah. Varietas dan rasa. Oh, yang kedua ya. Salah, maaf. Harusnya yang ini. Ini yang bukan. Gitu ya, karena adanya keberagaman jadi punya ciri khas dan varietas sama rasa. Gitu ya. Nah, rasa, varietas itu macam-macam gitu ya teman-teman. Jenis-jenisnya, jenis-jenis kopi gitu ya. Oke, yang keempat, pilih 2 hal yang menjadi penyebab perubahan jenis kopi yang ditanam di Indonesia. Berarti ini penyebabnya. Tadi kita sudah tahu, yang pertama ada wabah penyakit karat daun. Apakah ada bencana banjir, keinginan Belanda, atau kopi Liberica dan Robusta itu lebih laku di pasaran? Berarti tadi ada di mana kalau kita membicarakan penyebab? Ada di paragraf pertama. Ya. Paragraf pertama ini kan paragraf ketiga, maaf. Yang penyakit karat ini paragraf ketiga. Terus wabah ini hampir memusnahkan, kemudian diganti. Ya. Tapi tidak ada yang membicarakan dengan banjir ya teman-teman. Paragraf kedua juga tidak ada yang membicarakan kaitannya dengan banjir. Maka jelas bukan ya. Ini enggak. Jelas ini. Kopi Liberica dan Robusta lebih laku di pasaran. Ini dia ditanam karena wabah. Jadi akibatnya kopi Liberica dan Robusta ini akibatnya. Dan dia lebih tahan penyakit gitu ya. Maka jawabannya yang 2 dan 3. Kemudian nomor 5, kategorikan mana dampak, mana penyebab. Dampak itu berarti akibat, sama ya. Penyebab itu berarti asal mulainya. Wabah penyakit karat dan menyerang, ini penyebab. Akibatnya apa? Jenis kopi diganti. Ini penyebab, dampaknya jenis kopi ganti atau pergantian kopi tadi. Indonesia menjadi produsen kopi terbesar. Dampak, penyebabnya apa? Penyebabnya penanaman kopi. Belanda mengganti kopi Arabica dengan Robusta. Kopi Arabica dengan Robusta. Nah, karena kan wabah itu menyerang si Arabica, maka itu dampak ya. Maka itu dampaknya. Penyebabnya apa? Wabah. Perkebunan kopi Arabica musnah. Ini dampaknya karena ada wabah.
Wabah penyakit karat Daud menyerang, berarti penyebab. Ini ini mengulang ini ya teman-teman. Harusnya kalau soal kategori ini nanti teman-teman, kalau untuk SMP itu hanya ada pilihan 3 saja. Ya, jadi kayak cuma ini aja gitu, nggak sampai 5. Ini sengaja saya buat sampai 5 biar semakin paham gitu ya teman-teman. Nah, yang benar harusnya seperti ini, seperti nomor 6 gitu ya. Kita lihat nomor 6 terakhir. Ini diminta untuk menghubungkan setiap pernyataan dengan nomor paragraf yang sesuai. Tentukan kerangka yang tepat dan tidak tepat. Keberagaman kopi khas di berbagai daerah, apakah paragraf 1? Keberagaman kopi. Loh, sebentar. Kok hilang? Nah, kan tadi sudah kita coret-coret. Sejarah kopi. Apakah paragraf 1? Ini Arabica, namun banjir besar mengajar. Oh, teman-teman maaf ya. Ini paragraf 1 tadi kita kelewat. Ada di sini. Berarti yang nomor 4 ini kita ralat ya. Nah, ini harus teliti teman-teman. Kalau enggak kita salah. Berarti yang ini bukan. Gitu ya. Jadi bencana banjir sama adanya wabah penyakit gitu. Pokoknya nanti teman-teman kalau pas melihat video ini kok saya ada salah pembahasan atau teman-teman yang bingung, bisa disampaikan ya. Barangkali saya ada yang terlewat seperti tadi. Oke, kita kembali ke nomor 6. Keberagaman kopi khas di berbagai daerah. Paragraf 1, khas di berbagai daerah. Enggak ya. Ini belum membicarakan tentang kekhasan, teman-teman. Maka jelas ini tidak tepat. Paragraf 1. Paragraf 3. Ini kenapa? Paragraf 3. Upaya Belanda menanam kopi dan keberhasilannya, masalah wabah penyakit dan solusinya, ini tepat. Apakah upaya Belanda menanam kopi dan keberhasilannya? Ada di paragraf 3. Saat ini kopi Robusta menjadi jenis kopi yang paling banyak ditanam dan diekspor. Ya, itu termasuk keberhasilan. Karena dia diekspor gitu ya teman-teman. Maka ini tepat. Begitu akhirnya pembahasan latihan yang kedua terkait dengan menyusun kerangka atau bagian berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks gitu ya. Nah, ini nanti akan ada materinya tersendiri teman-teman. Teman-teman bisa lihat materi kaitannya dengan ini. Tapi ini latihan soalnya, gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk bagian penting atau kerangka ini kan sebenarnya kerangka atau bagan. Bagan itu yang bagan teman-teman yang misal seperti ini. Kemudian ada gini gitu ya. Bisa bentuknya kotak, bisa lingkaran gitu. Seperti ini atau bisa yang secara panah apa gitu. Jadi sama saja. Bagaimanapun bentuknya yang penting itu kerangka dan bentuknya hanya bagan atau deskripsi. Itu teman-teman, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai. Nanti bertemu lagi di pembahasan selanjutnya.